ini para pejuang-pejuang, warisan perjuangan para ulama pewaris Nabi. Situasi semacam ini mungkin akan kalian hadapi. Ternyata orang yang berseberangan, tidak mendukung perjuangan kalian, justru adalah orang yang ujian terberat bagi orang-orang kafir adalah ketika kebenaran itu datang dari orang yang dianggap rendah. Ya. Nabi Musa ini anak angkat Fir'aun. Ini ayah angkatnya yang sejak kecil, kanak-kanak, remaja hingga dewasa di bawah didikannya, sudah ada dalam hatinya. Ya, termasuk kelebihan Nabi Musa. Nabi Musa ini menarik. Orang yang melihatnya tidak tega. Kenapa Nabi Musa tidak dibunuh seperti anak laki-laki yang seusianya? Begitu ada permintaan dari siapa? Istri Fir'aun, Siti Asia. Langsung luluh hati Fir'aun. Padahal waktu itu sedang ada pembantaian laki dalam rangka menghindari ada berita semacam ramalan bahwa tahun itu akan lahir anak laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun tidak ingin dikalahkan oleh siapapun, maka seluruh anak Bani Israel yang berjenis kelamin laki-laki dibunuh. Anehnya ya, yang akan menumbangkan kekuasaannya ada dalam istana itu. Subhanallah, cara Allah, skenario Allah. Artinya bagaimana? Kebenaran dan kemenangan untuk kebenaran mencapai puncaknya, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, butuh proses, dan semua itu dalam rangkaian ketentuan Allah, jalan takdir yang sudah Allah persiapkan. Kita sebagai orang yang membela kebenaran, ikuti saja alurnya. Boleh jadi pertama dihadapkan pada situasi menakutkan, ya, terjadi pembunuhan, tapi subhanallah, ibunda Nabi Musa tidak pikir panjang, langsung anak yang masih beberapa hari itu terlahir ditaruh di dalam tanur. Tanur itu kan tungku untuk bikin roti, ya, semacam oven gitu ya. Dan siapa yang di sana ya pasti terbakar. Tapi Nabi Musa selamat. Kemudian dipindah ke keranjang. Kakaknya yang perempuan meletakkan Nabi Musa di sungai Nil, dialirkan, terus dipantau dari kejauhan ke arah mana, siapa yang mengambilnya. Ternyata di dalam sungai ini mengantarkan keranjang berisi bayi Nabi Musa ke istana Fir'aun. Ditemukan oleh Siti Asia. Lalu hati Siti Asia begitu iba, sayang, dan ingin memiliki anak ini, minta izin pada suaminya. Semula Fir'aun juga keberatan, tapi melihat wajah Nabi Musa yang begitu menarik hati, luluh juga. Tapi ada kekhawatiran, jangan-jangan yang akan merebut kekuasaan saya, diuji. Kalau ini orang istimewa, pasti dia akan menunjukkan keistimewaan, diberi bara api. Ternyata dimakan. Yang mestinya menurut perkiraan Fir'aun tidak akan dimakan, sehingga ada jendal, sisa bekas dari peristiwa itu sampai dewasa. Andaikan tidak jendal, mungkin tidak ada Nabi Harun. Subhanallah, begitu berangkaian. Ini kalau pakar skenario, ya, bikin skenario, ahli drama, ahli apa istilahnya, sutradara, menarik membaca tentang kisah-kisah para nabi. Tapi orang yang tidak suka alur cerita seperti itu, tidak suka sastra, ya datar-datar saja, hanya mendengarkan cerita, hikayat begitu, sepotong-sepotong dia memahami hikmah apa. Tapi di balik rangkaian peristiwa ini, subhanallah, kenapa kemudian bertemu ini di tengah sungai, kemudian teralirkan ke istana, kenapa kok tidak ikut arus besar sampai ke
laut, ke samudera misalkan. Subhanallah. Maka Fir'aun yang merasa dia adalah ayahnya, membesarkannya dengan pongah dan angkuh, berkata, inni la'udzunuka ya Musa mas'ura. Dengan kesombongan, karena merasa dia adalah ayahnya, dia adalah orang yang lebih tua kan. Nabi Musa diberi ujian menghadapi ayah angkatnya. Secara psikologi ini kan beban juga. Bagaimana akan berdakwah kepada orang yang selama ini terdidik untuk biasa menghormat. Ini para pejuang-pejuang, warisan perjuangan para ulama pewaris Nabi. Situasi semacam ini mungkin akan kalian hadapi. Ternyata orang yang berseberangan, tidak mendukung perjuangan kalian, justru adalah orang yang secara usia senior, kemudian orang yang punya pengaruh di mata kalian, dalam pandangan kalian terhormat. Ternyata harus berhadapan. Tapi demi kebenaran, bisa tidak menyampaikan? Nabi Musa butuh proses. Setingkat Nabi Musa saja butuh proses, apalagi kita. Setingkat Nabi Muhammad saja akan berdakwah masih minta diselimuti. Begitu berat beban risalah agama ini, apalagi manusia biasa. Tidak percaya diri, takut, khawatir. Lalu muncul keberanian, lalu muncul pertolongan berupa kekuatan ruhani. Semua dari Allah. Maka teruskan perjuangan itu, lanjutkan sampai kemudian Allah memantapkan hati. Wahai para pejuang,